Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Nugroho dengan NPM 233510335. Pada tugas kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang framework Vue pada JavaScript. Baik, di mana subtopik pembahasan kita pada hari ini ada text interpolation, form binding, event listener, attribute binding, dan conditional rendering. Nah, yang pertama kita akan masuk ke text interpolation. Text interpolation itu merupakan teknik untuk menyisipkan nilai variabel atau ekspresi JavaScript ke dalam string. Di JavaScript, fitur ini umumnya dilakukan menggunakan template literals atau yang dikenal juga sebagai template string. Untuk contoh dari source code tersebut bisa dilihat pada di sini ada cons nama sama dengan Alice, cons umur sama dengan 25. Nah, untuk text interpolation dengan template literal itu contohnya ada halo, nama saya, nama, dan saya berumur 25 tahun. Bagaimana penjelasannya? Penjelasannya begini. Yang pertama, kita itu akan mendeklarasikan nama terlebih dahulu, kemudian kita mendeklarasikan umur. Ini adalah function yang nanti kita bakal panggil di bagian deklarasi output. Nah, di sini kita memberikan output. Kita output teksnya kita pakai halo, nama saya, nama. Nah, nama ini nanti yang dipanggil adalah variabel nama di sini, yaitu Alice. Kemudian saya berumur. Nah, umur yang ini nanti yang dipanggil adalah umur yang di sini, yaitu 25 tahun. Maka hasil outputnya adalah halo, nama saya Alice dan saya berumur 25 tahun. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke subtopik yang kedua, yaitu form binding. Nah, form binding sendiri adalah teknik untuk mensinkronkan data antara elemen form HTML seperti input, select, dan text area dengan data di JavaScript. Tujuannya adalah agar perubahan pada form secara otomatis memperbarui data di JavaScript dan sebaliknya perubahan data di JavaScript dapat langsung tercermin dalam tampilan form. Konsep ini sering digunakan dalam framework front-end seperti React, Vue, atau Angular, tetapi juga bisa diimplementasikan dengan JavaScript murni. Nah, contohnya pada source code berikut ini. Cons user, nama, Alice. Dokumen get element by ID, name input, value, username. Nah, bagaimana maksudnya? Ini kita mendeklarasikan nama user. Kalau kita misalnya gambaran membuat file terpisah, misalnya ada satu section atau satu database untuk user. Dengan user itu nanti gambarannya dia akan memasukkan namanya Alice. Kemudian ketika file tersebut diekspor di file lain, maka kita bisa memanggil dengan function dokumen get element by ID name input. Nah, name input ini nanti yang akan dipanggil adalah di sini username. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke subtopik yang ketiga, yaitu event listener. Event listener adalah fungsi yang menunggu dan merespon event yang terjadi pada elemen HTML seperti klik, input, hover, atau keyboard. Dengan event listener, Anda dapat membuat halaman web yang interaktif dan responsif terhadap tindakan pengguna. Contoh di sini ada cons button, dokumen get element by ID my button. Sintaks elemen add event listener, event callback function, button add event listener, klik function, kemudian ada alert tombol diklik. Nah, maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini. Kita akan membuat sebuah variabel button yang elemen by ID-nya diambil dari my button. Kemudian kita akan memasukkan function event, kita akan menambahkan event listener, yaitu callback function. Yang artinya dia akan memanggil kembali button. Nah, button yang dipanggil, yang di callback yang mana? Yang di bagian sini, button add event listener, click function. Kemudian ada peringatan saat tombol diklik. Misalnya kita klik tombol, gambarannya kita klik tombol, maka itu nanti akan ada peringatan atau ada notifikasi.
Selanjutnya kita masuk ke section yang keempat, yaitu attribute binding. Attribute binding adalah teknik untuk mengikat nilai atribut HTML seperti src, href, class, atau disable dengan data atau ekspresi JavaScript. Tujuannya adalah membuat atribut HTML dinamis sehingga nilainya dapat berubah berdasarkan kondisi atau data aplikasi. Teknik ini sering digunakan di framework front-end seperti Angular, Vue, atau React, tetapi juga bisa diimplementasikan dengan JavaScript murni. Contohnya di sini ada mendeklarasikan foto, elemen by ID-nya my image, kemudian image URL, mengirimkan ring. Nah, kemudian di sini dipanggil image set attribute, source image URL. Nah, selanjutnya di sini terakhir ada conditional rendering. Conditional rendering adalah teknik untuk menampilkan atau menyembunyikan elemen UI berdasarkan kondisi tertentu. Ini memungkinkan Anda membuat aplikasi yang dinamis seperti menampilkan pesan error, mengubah tampilan berdasarkan role user, atau menunjukkan loading spinner saat data sedang dimuat. Contoh, template div if is loading, div else data load. Nah, kalau untuk conditional rendering itu biasanya ditandai dengan if, else, dan sebagainya. Kira-kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.